Cahaya pagi menembus tirai sutra yang mahal di kamar utama, menyinari potret keluarga yang tergantung di dinding. Sarah tersenyum tipis, menyesap teh herbalnya, dan memandangi David, suaminya, yang masih terlelap di sampingnya. David, dengan rambut coklat gelapnya yang sedikit berantakan dan senyum tipis yang selalu berhasil meluluhkan hatinya, adalah gambaran kesuksesan dan karisma. Sebagai seorang eksekutif di perusahaan teknologi terkemuka, David adalah definisi pria idaman, cerdas, ambisius, dan selalu tahu bagaimana membuat Sarah merasa dicintai. Hidup Sarah adalah sebuah simfoni yang harmonis. Rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan adalah mahakarya arsitektur modern, dengan taman luas yang selalu terawat dan kolam renang berkilau di bawah sinar matahari. Dua anak mereka, Maya yang berusia 8 tahun dan Rio yang berusia 5 tahun, adalah permata hati mereka. Maya adalah gadis kecil yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, dengan kepribadian yang ceria dan bakat alami dalam melukis. Rio, si bungsu, adalah anak laki-laki yang lincah dan menggemaskan, selalu siap dengan pelukan hangat dan tawar renyah yang mengisi setiap sudut rumah. Setiap pagi, rutinitas mereka berjalan mulus. David akan bangun lebih awal, berolahraga di gym pribadi mereka, lalu bergabung dengan Sarah untuk sarapan yang disiapkan dengan cermat. Sarah, meskipun memiliki gelar master di bidang desain interior, memilih untuk fokus mengurus keluarga dan sesekali mengambil proyek desain yang ia sukai. Keputusan itu ia ambil setelah David meyakinkannya bahwa ia ingin Sarah menikmati hidup dan tidak perlu khawatir soal finansial. Dan memang, David selalu menepati janjinya. Mereka adalah pasangan yang serasi, saling melengkapi, dan selalu menunjukkan kasih sayang di depan anak-anak. Di balik kemulusan rumah tangga mereka, ada sosok penting yang tak terpisahkan, Ibu Siti. Ibu Siti telah menjadi bagian dari keluarga mereka selama lebih dari 10 tahun, sejak Maya masih bayi. Wanita parubaya dengan senyum tulus dan tangan cekatan itu adalah tulang punggung rumah tangga mereka. Ia bukan hanya seorang pembantu, ia adalah pengasuh, koki, tukang kebun, dan kadang-kadang, pendengar setia bagi Sarah. Ibu Siti tahu setiap sudut rumah, setiap kebiasaan keluarga, dan setiap resep favorit David. Sarah sangat mempercayai Ibu Siti, bahkan lebih dari beberapa kerabat dekatnya. Ibu Siti sering membawa putrinya, Luna, untuk membantunya di rumah, terutama saat ada acara besar atau ketika pekerjaan rumah tangga menumpuk. Luna, yang kini berusia awal 20-an, adalah gadis yang pendiam, tetapi cekatan. Ia memiliki kulit sawo matang yang eksotis, rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi, dan mata yang seringkali tampak menyimpan banyak pikiran. Sarah tidak pernah melihat Luna sebagai ancaman. Ia menganggap Luna seperti keponakan jauh yang sesekali datang berkunjung. Luna biasanya membantu membersihkan area taman, mencuci mobil, atau membantu Ibu Siti di dapur. Kehadiran Luna di rumah mereka terasa wajar dan tidak pernah menimbulkan kecurigaan sedikit pun. "Mama, aku mau roti bakar." Suara Rio memecah lamunan Sarah. Ia tersenyum dan bangkit dari kursi. David juga mulai menggeliat, membuka matanya perlahan. "Pagi, sayang," sapa David dengan suara serak khas bangun tidur, lalu mengecup kening Sarah. Rutinitas pagi yang hangat ini adalah salah satu hal yang paling Sarah syukuri. Namun, belakangan ini, ada nada sumbang yang mulai mengganggu simfoni kehidupan sempurna Sarah. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa pada awalnya, seperti retakan kecil di kaca yang hampir tak terlihat. David, yang dulunya selalu antusias menceritakan hari-harinya, kini seringkali terlihat melamun. Matanya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh entah kemana. Senyumnya, yang dulu selalu tulus, kini terasa sedikit dipaksakan. Sarah pertama kali menyadarinya sekitar 2 bulan yang lalu. David mulai sering memeriksa ponselnya dengan cara yang aneh, seperti menyembunyikan layar atau mematikan notifikasi ketika Sarah berada di dekatnya. Awalnya, Sarah mengira itu hanya kelelahan dari tekanan pekerjaan. David memang sedang mengerjakan proyek besar yang membutuhkan banyak fokus. Ia mencoba untuk bersikap pengertian, memberikan ruang, dan tidak terlalu banyak bertanya. Namun, frekuensi David melamun semakin meningkat. Kadang,
Saat mereka sedang makan malam bersama, David akan tiba-tiba terdiam, garpu di tangannya menggantung di udara, matanya menatap kosong ke depan. Ketika Sarah bertanya ada apa, David akan tersentak, lalu tersenyum canggung dan mengatakan, "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya memikirkan pekerjaan." Penjelasan itu selalu diiringi dengan sentuhan lembut di tangan Sarah, seolah untuk meyakinkannya. Namun, sentuhan itu kini terasa dingin, tidak sehangat dulu. Malam-malam yang dulu mereka habiskan untuk bercerita atau menonton film bersama kini seringkali diisi dengan David yang sibuk dengan laptopnya, atau lebih sering lagi, dengan ponselnya. Ia akan membawa ponselnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Sarah mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh di dalam dirinya, seperti benih kecil yang perlahan berakar. Suatu malam, Sarah terbangun di tengah malam dan mendapati David tidak ada di sampingnya. Ia mendengar suara bisikan dari ruang kerja David. Sarah bangkit perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip dan melihat David sedang berbicara di telepon. Suaranya sangat pelan, hampir berbisik. Ketika David menyadari Sarah berdiri di ambang pintu, ia langsung mematikan teleponnya dan berpura-pura sedang membaca dokumen. "Kenapa belum tidur, sayang?" tanya David. Senyumnya terlihat sedikit tegang. "Aku terbangun." "Kamu kenapa di sini?" Sarah bertanya, mencoba menahan suaranya agar tidak terdengar menuduh. "Hanya, ada email penting yang harus kubalas." "Maaf kalau mengganggu tidurmu," jawab David, lalu mendekat dan memeluk Sarah. Pelukan itu terasa hampa, tidak seperti pelukan yang biasa ia berikan. Sarah mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia kembali ke tempat tidur, tetapi matanya tetap terbuka. Bisikan-bisikan itu, rahasia yang David sembunyikan, mulai merayap ke dalam pikirannya, mengikis sedikit demi sedikit fondasi kepercayaannya. Kehidupan sempurna yang ia kira abadi, kini terasa seperti retakan tipis yang siap melebar kapan saja. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan nalurinya menjerit bahwa kebenaran itu akan sangat menyakitkan. Retakan kecil di kaca kehidupan Sarah semakin melebar, perlahan tapi pasti, mengikis rasa aman yang selama ini ia genggam erat. Perubahan pada David bukan lagi sekadar firasat samar. Itu adalah kenyataan yang semakin nyata, terpampang jelas di setiap sudut rumah, di setiap interaksi yang terasa hambar. David, sang suami yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini seringkali kembali saat jam dinding sudah menunjukkan angka di atas 9 malam. Alasannya selalu sama. Pekerjaan menumpuk, sayang. Proyek ini benar-benar menguras tenaga. Sarah mencoba mempercayainya, mencoba memahami tekanan yang mungkin David hadapi di kantor. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya, dalam tatapan matanya yang lelah, yang terasa tidak jujur. Ponsel David menjadi benteng yang tak tertembus. Dulu, ponselnya selalu tergeletak bebas di meja, sesekali berdering dengan notifikasi grup kantor atau pesan dari teman. Kini, ponsel itu selalu dalam genggamannya, layarnya menghadap ke bawah, atau terkunci dengan kode sandi yang baru. Jika ada panggilan masuk saat Sarah di dekatnya, David akan segera beranjak ke ruangan lain, suaranya merendah hingga nyaris tak terdengar. Sarah pernah mencoba bertanya, "Siapa yang menelepon, David?" Dan David akan menjawab dengan senyum tipis yang terasa dingin. "Hanya rekan kerja, sayang. Urusan kantor." Jawaban itu selalu diakhiri dengan kecupan singkat di pipi, seolah untuk mengakhiri percakapan dan mengusir keraguan Sarah. Namun, keraguan itu tidak pergi. Ia justru tumbuh subur, berakar dalam hati Sarah. Perhatian David terhadap Sarah dan anak-anak berkurang drastis. Makan malam bersama, yang dulunya adalah momen sakral bagi keluarga mereka, kini terasa seperti formalitas yang harus David jalani. Ia akan makan dengan cepat. Matanya sesekali melirik ponselnya di samping piring, lalu pamit untuk kembali bekerja di ruang kerjanya. Maya dan Rio, yang dulunya selalu berebut perhatian David, kini seringkali hanya bisa menatap punggung ayah mereka yang menjauh. "Papa kenapa, Ma?" tanya Maya suatu malam, suaranya kecil dan penuh kekhawatiran. "Papa tidak mau membacakan cerita lagi.
Hati Sarah teriris mendengar pertanyaan putrinya. Ia memeluk Maya erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan juga anaknya. Papa sibuk, sayang. Banyak pekerjaan. Nanti kalau proyeknya selesai, Papa pasti akan membacakan cerita lagi. Tapi Sarah tahu, itu hanya kebohongan manis yang ia ucapkan untuk menenangkan Maya dan juga dirinya sendiri. David yang dulu selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Rio di taman, atau membantu Maya mengerjakan PR matematika, kini lebih sering absen. Akhir pekan yang dulunya diisi dengan piknik keluarga atau kunjungan ke kebun binatang, kini diganti dengan David yang sibuk dengan meeting mendadak atau perjalanan bisnis singkat. Sarah mencoba menepis pikiran negatif. Ia adalah wanita yang rasional. Ia tahu bahwa pekerjaan David memang menuntut. Ia juga tahu bahwa setiap pernikahan pasti memiliki pasang surutnya. Mungkin ini hanya fase. Mungkin David sedang stres berat. Ia mencoba untuk bersikap pengertian, memberikan ruang, dan tidak terlalu banyak menuntut. Ia bahkan mencoba untuk lebih proaktif, menyiapkan makan malam kesukaan David, memijat bahunya yang tegang, atau sekadar duduk di sampingnya saat David sibuk dengan laptopnya. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. David seperti tembok yang semakin tinggi, semakin sulit dijangkau. Di tengah kegelisahan Sarah, ada satu sosok lain yang mulai menarik perhatiannya, Luna. Putri Ibu Siti itu, yang dulunya hanya sesekali datang membantu, kini terlihat lebih sering berada di rumah. Kadang, ia beralasan Ibu Siti sedang tidak enak badan dan ia datang untuk menggantikan. Di lain waktu, ia hanya mengatakan, "Membantu Ibu Siti bersih-bersih, Bu." Sarah tidak pernah terlalu memedulikan kehadiran Luna. Ia percaya sepenuhnya pada Ibu Siti, dan menganggap Luna sebagai bagian dari tim di rumah. Namun, ada beberapa keanehan kecil yang mulai Sarah perhatikan. Luna, yang biasanya hanya beraktivitas di area dapur, ruang makan, atau taman, kini sesekali terlihat di area yang tidak seharusnya. Sarah pernah memergoki Luna keluar dari ruang kerja David, dengan wajah sedikit terkejut. "Maaf, Bu. Tadi saya mau membersihkan, tapi Bapak David sedang di dalam," kata Luna, menunduk. Sarah hanya mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Di lain waktu, Sarah melihat Luna sedang menyiram tanaman di dekat kolam renang, namun tatapannya seringkali mengarah ke arah kamar utama atau ruang keluarga, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Pernah juga Sarah menemukan Luna sedang duduk di teras belakang, memegang ponselnya, dengan senyum tipis yang terlihat aneh di bibirnya. Ketika Sarah mendekat, Luna langsung menyembunyikan ponselnya di balik punggungnya. "Ada apa, Luna?" tanya Sarah ramah. "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya melihat-lihat media sosial," jawab Luna, suaranya sedikit gugup. Keanehan-keanehan kecil itu, yang dulunya Sarah abaikan sebagai hal sepele, kini mulai terhubung dalam benaknya. David yang semakin tertutup, ponselnya yang selalu dijaga ketat, dan kini Luna yang terlihat semakin sering berada di rumah, kadang di tempat yang tidak biasa, dengan tingkah laku yang sedikit mencurigakan. Sarah mencoba untuk tidak menghubungkan kedua hal itu. "Tidak mungkin," bisiknya pada diri sendiri. "Luna itu anak Ibu Siti. Ibu Siti sudah seperti ibuku sendiri. Mereka tidak mungkin mengkhianatiku." Namun, bisikan kecurigaan itu semakin kuat, mengalahkan suara rasionalitasnya. Suatu sore, David mengatakan akan ada meeting penting di luar kota selama 2 hari. Ia terlihat terburu-buru saat berkemas, dan Sarah melihat David memasukkan ponselnya ke dalam saku jaketnya, seolah takut Sarah melihat sesuatu. Setelah David pergi, rumah terasa sepi. Sarah mencoba untuk bersantai, tetapi pikirannya terus berputar. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke ruang kerja David. Ia tahu David sangat rapi dan selalu menyimpan dokumen penting di tempat yang sama. Mungkin ada petunjuk di sana. Dengan tangan gemetar, Sarah mulai mencari. Ia membuka laci meja, memeriksa tumpukan dokumen. Tidak ada yang aneh. Lalu, matanya tertuju pada sebuah tempat sampah kecil di samping meja. Di sana, terlipat rapi,
Ada selembar tisu bekas dengan noda lipstik merah muda yang samar. Lipstik itu bukan miliknya. Sarah tidak pernah memakai warna semerah itu. Jantung Sarah berdegup kencang, memukul-mukul dadanya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ini mungkin hanya kebetulan. Mungkin David bertemu klien wanita. Tapi, noda lipstik di tisu bekas di tempat sampah ruang kerjanya? Dan David yang selalu melamun, ponsel yang dijaga ketat, dan kini Luna yang semakin sering ada di rumah. Bisikan kecurigaan itu kini berubah menjadi raungan di dalam benaknya. Sarah tahu ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia harus mencari tahu kebenaran, seberapapun menyakitkan itu. Malam itu, setelah David pergi untuk meeting penting di luar kota, rumah terasa lebih dari sekadar sepi. Ia terasa hampa, dingin, dan dipenuhi oleh bisikan-bisikan keraguan yang tak henti-hentinya. Tisu bekas dengan noda lipstik merah muda itu adalah percikan api yang menyulut bara kecurigaan Sarah menjadi kobaran api yang membakar. Ia memejamkan mata, mencoba menepis bayangan-bayangan buruk, tetapi pikiran tentang David dan wanita lain, tentang pengkhianatan yang mungkin terjadi di bawah atap rumahnya sendiri, terlalu kuat untuk diabaikan. Sarah tahu ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian ini. Ia harus mencari tahu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya, untuk rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. David selalu memiliki kebiasaan buruk menyimpan beberapa nomor penting tanpa nama. Hanya deretan angka yang ia ingat. Sarah mulai memeriksa riwayat panggilan David. Ada satu nomor yang sering muncul, baik panggilan keluar maupun masuk, pada jam-jam yang tidak biasa, larut malam atau dini hari. Nomor itu tidak terdaftar di kontak David. Jantung Sarah berdebar kencang saat ia menyalin nomor itu ke ponselnya. Ia mencoba meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi pesan itu tidak terkirim. Nomor itu sepertinya sudah tidak aktif, atau David telah memblokirnya dari ponselnya sendiri. Ini semakin menguatkan dugaan Sarah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia tahu David sering meninggalkan laptop kantornya di rumah saat bepergian singkat. Laptop itu selalu terkunci, tetapi Sarah ingat David pernah mengeluh tentang kata sandi yang terlalu mudah dan sering ia gunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu rahasia. Dengan harapan tipis, Sarah mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir, nama anak-anak, dan tanggal pernikahan mereka. Dan, di luar dugaannya, salah satu kombinasi itu berhasil. Laptop David terbuka. Dunia Sarah seolah berhenti berputar. Ia tidak tahu apa yang harus ia cari, tetapi nalurinya menuntunnya ke folder-folder yang paling pribadi. Ia menemukan folder, dokumen penting, yang ternyata berisi lebih dari sekadar dokumen pekerjaan. Di dalamnya, tersimpan beberapa foto. Foto-foto David. Bukan foto David bersama Sarah atau anak-anak, melainkan foto-foto David dengan seorang wanita. Wanita itu, Sarah mengenalnya. Ia adalah seorang manajer proyek di perusahaan David, bernama Clara. Clara adalah wanita yang cantik, cerdas, dan selalu tampil profesional. Sarah pernah bertemu Clara di beberapa acara perusahaan. Mereka bahkan pernah mengobrol singkat, dan Sarah tidak pernah merasakan adanya ancaman dari wanita itu. Namun, foto-foto ini menceritakan kisah yang berbeda. David dan Clara tersenyum akrab. Tangan David melingkar di pinggang Clara dalam salah satu foto. Di foto lain mereka terlihat sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah yang Sarah kenal. Air mata Sarah mulai mengalir, membasahi pipinya. Ini adalah kebenaran yang menyakitkan. Kebenaran yang ia takutkan. David, suaminya, telah berselingkuh dengan Clara. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menusuk, hingga ia merasa sulit bernapas. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, tetapi ketika ia membukanya lagi, foto-foto itu masih ada, terpampang nyata di layar laptop. Sarah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis terisak-isak, membiarkan semua emosi yang selama ini ia pendam meledak. Rasa marah, kecewa, pengkhianatan,
dan kesedihan yang mendalam membanjiri dirinya. Bagaimana David bisa melakukan ini padanya? Pada keluarga mereka? Pada anak-anak mereka? Selama ini, ia selalu merasa bahwa pernikahan mereka adalah benteng yang kokoh, tak tergoyahkan. Kini, benteng itu telah runtuh, hancur lebur di hadapan matanya. Ia menghabiskan sisa hari itu dalam keadaan linglung. Ia mencoba untuk bersikap normal di depan anak-anak, tetapi senyumnya terasa kaku, dan matanya perih karena terlalu banyak menangis. Ibu Siti, yang melihat Sarah tampak lesu, bertanya dengan khawatir. "Ibu Sarah tidak apa-apa?" Ibu terlihat pucat. Sarah hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu Siti. Hanya sedikit lelah." Ia tidak bisa menceritakan apa yang ia temukan. Beban itu terlalu berat untuk dibagikan. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Sarah kembali ke ruang kerja David. Ia memeriksa lebih lanjut. Ia menemukan beberapa email antara David dan Clara, yang isinya bukan hanya seputar pekerjaan, tetapi juga janji-janji bertemu di luar jam kantor, pujian-pujian manis, dan bahkan rencana liburan singkat. Setiap kata yang ia baca semakin mengoyak hatinya. David telah merencanakan ini. Ia tidak hanya melakukan kesalahan sesaat. Ini adalah hubungan yang terencana, sebuah pengkhianatan yang disengaja. Sarah merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana David bisa berpura-pura begitu sempurna di depannya, di depan anak-anak mereka, sementara di belakangnya ia menjalin hubungan dengan wanita lain. Semua kenangan manis mereka, semua janji yang pernah David ucapkan, kini terasa seperti kebohongan besar. Ia teringat kembali pada perubahan David yang ia rasakan belakangan ini. Ponsel yang selalu dijaga ketat, alasan-alasan pulang larut malam, perhatian yang berkurang. Semua itu kini memiliki penjelasan yang sangat jelas dan menyakitkan. Clara adalah alasannya. Sarah menghapus semua jejak yang ia tinggalkan di laptop David. Ia menutup folder itu, mengunci laptop, dan meletakkannya kembali di tempat semula. Ia tidak ingin David tahu bahwa ia sudah tahu. Ia ingin menghadapi David secara langsung, dengan bukti yang tak terbantahkan. Ia ingin melihat bagaimana David akan menyangkal, bagaimana ia akan mencoba berbohong, sebelum ia menjatuhkan bom kebenahannya. Rasa sakit itu begitu mendominasi, tetapi di balik rasa sakit itu, ada kemarahan yang membara. Kemarahan terhadap David, kemarahan terhadap Clara, dan kemarahan terhadap dirinya sendiri karena terlalu percaya, terlalu naif. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, untuk keluarga ini, dan David telah menghancurkannya dengan begitu mudah. Sarah kembali ke kamar tidur, tetapi ia tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur yang terasa begitu dingin dan kosong tanpa David di sampingnya. Matanya menatap langit-langit. Pikirannya berputar tak karuan. Ia membayangkan konfrontasi yang akan datang, kata-kata yang akan ia ucapkan, dan reaksi David. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang berat. Pertarungan yang akan menentukan masa depan hidupnya. Air mata kembali membasahi bantalnya. Kehidupan sempurna yang ia kira miliknya, kini hanyalah ilusi. Sebuah ilusi yang telah hancur berkeping-keping oleh kebenaran yang menyakitkan. Sarah tahu, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. 2 hari terasa seperti 2 abad bagi Sarah. Setiap detik diwarnai oleh gejolak emosi, kemarahan yang membara, kesedihan yang menusuk, dan rasa pengkhianatan yang mendalam. Ia berusaha keras menyembunyikan badai di dalam dirinya dari Maya dan Rio, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, senyumnya terasa hambar, dan tawa yang ia paksakan terdengar asing di telinganya sendiri. Ibu Siti, dengan kepekaan alaminya, beberapa kali menanyakan keadaannya, tetapi Sarah hanya bisa menjawab dengan alasan klise tentang kelelahan. Ia tidak bisa menceritakan apa yang ia temukan. Beban itu terlalu berat untuk dibagikan, apalagi kepada Ibu Siti, yang kini terasa begitu dekat dengan sumber rasa sakitnya. Akhirnya, hari yang Sarah takutkan sekaligus nantikan tiba. David pulang. Ia masuk ke rumah dengan senyum lelah, membawa tas kerja dan sebuah bingkisan kecil untuk anak-anak. "Papa pulang," serunya. Suaranya ceria seperti biasa. Maya dan Rio berlari memeluknya. Wajah mereka berseri-seri.
Sarah mengamati adegan itu. Hatinya mencelos. Bagaimana bisa David berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi? Bagaimana bisa ia begitu pandai menyembunyikan kebohongannya? Malam harinya, setelah anak-anak tidur nyenyak, Sarah tahu ini adalah waktunya. Ia menunggu David selesai mandi dan berganti pakaian. Ketika David keluar dari kamar mandi, ia melihat Sarah duduk di tepi tempat tidur, dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat tegang," kata David, mendekat dan mencoba mengusap rambut Sarah. Sarah menepis tangannya. "Kita perlu bicara, David." Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha keras agar terdengar tegas. David mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan nada suara Sarah. "Bicara apa? Ada masalah di rumah." "Masalah yang lebih besar dari sekadar masalah rumah tangga biasa," jawab Sarah, matanya menatap tajam ke arah David. "Masalah yang berhubungan dengan kesetiaanmu." Wajah David langsung berubah. Senyumnya memudar, dan raut wajahnya menjadi tegang. Ia mencoba untuk bersikap tenang. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Sarah." "Oh, kamu mengerti, David. Kamu sangat mengerti." Sarah berdiri, tangannya mengepal erat. "Aku tahu tentang Clara." Seketika, darah seolah lenyap dari wajah David. Ia terdiam, matanya melebar. Semua kepura-puraan dan topengnya runtuh dalam sekejap. Ia mencoba membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Kenapa, David? Kenapa kamu melakukan ini?" Suara Sarah meninggi, dipenuhi rasa sakit dan kemarahan. "Aku sudah memberikan segalanya untukmu, untuk keluarga ini. Dan kamu mengkhianatiku dengan wanita lain." David akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar serak. "Sarah, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini hanya kesalahan sesaat." "Kesalahan sesaat?" Sarah tertawa getir. "Foto-foto di laptopmu? Email-email romantis? Rencana liburan? Itu bukan kesalahan sesaat, David. Itu adalah hubungan yang terencana, sebuah pengkhianatan yang disengaja." David mencoba mendekat, meraih tangan Sarah, tetapi Sarah mundur. "Aku bisa jelaskan, sayang. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku hilaf." "Hilaf?" Sarah menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir lagi. "Kamu berbohong padaku setiap hari. Kamu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Kamu menjaga ponselmu seperti harta karun. Kamu menjauh dariku dan anak-anak. Itu semua bukan hilaf, David. Itu adalah kebohongan yang sistematis." Konfrontasi berlangsung sengit. David terus mencoba menyangkal, mencoba memutarbalikkan fakta, mencoba meminimalkan kesalahannya. Ia mengatakan Clara hanyalah rekan kerja yang terlalu agresif, bahwa ia tidak pernah berniat serius. Ia bahkan mencoba menyalahkan Sarah, mengatakan bahwa Sarah terlalu sibuk dengan anak-anak dan kurang memberinya perhatian. "Jangan berani-beraninya kamu menyalahkanku." Sarah membentak. Kemarahannya memuncak. "Aku sudah melakukan segalanya untukmu dan keluarga ini. Aku mengorbankan karierku demi anak-anak. Dan ini balasanmu." David akhirnya menyerah. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyangkal. Dengan bahu merosot, ia mengakui semuanya. Ia mengakui perselingkuhannya dengan Clara, mengakui bahwa hubungan itu sudah berlangsung selama beberapa bulan. Ia mengatakan ia menyesal, bahwa ia tidak tahu mengapa ia melakukannya, bahwa ia telah dibutakan oleh sesuatu. "Aku minta maaf, Sarah. Aku benar-benar minta maaf," kata David. Suaranya penuh penyesalan. Ia mencoba memeluk Sarah, tetapi Sarah tetap menolaknya. "Aku akan mengakhiri semuanya dengan Clara. Aku janji. Aku akan memperbaiki ini. Beri aku kesempatan, sayang." Pengakuan David, meskipun menyakitkan, belum sepenuhnya menjawab pertanyaan Sarah. Ada sesuatu yang mengganjal. David terlihat terlalu mudah menyerah pada pengakuan tentang Clara. Seolah-olah ada sesuatu yang lain yang ia sembunyikan, sesuatu yang lebih besar,
lebih gelap. Siapa lagi, David? Tanya Sarah. Suaranya rendah dan penuh curiga. Apakah ada orang lain selain Clara? David menatapnya. Matanya kosong. Tidak ada. Sarah. Hanya Clara. Aku bersumpah. Namun, Sarah tidak mempercayainya. Naluri wanitanya menjerit bahwa ada kebenaran lain yang David sembunyikan. Ia teringat kembali pada kerangka cerita yang ia buat, tentang pengkhianatan ganda. David telah mengakui perselingkuhannya dengan Clara, tetapi ia tidak menyebutkan Luna. Kenapa? Kamu yakin hanya Clara? Sarah mendesak, menatap David dengan tatapan menyelidik. Apakah kamu yakin tidak ada wanita lain yang kamu sembunyikan dariku? David menggelengkan kepalanya dengan cepat. Terlalu cepat. Tidak ada. Sarah. Hanya dia. Sarah merasakan pukulan lain di hatinya. David berbohong lagi. Ia tahu itu. Ia tidak tahu mengapa David menyembunyikan identitas selingkuhan yang lain. Tetapi ia yakin ada. Rasa sakit karena pengkhianatan David dengan Clara sudah cukup menghancurkan. Tetapi mengetahui bahwa David masih berbohong, masih menyembunyikan kebenaran, itu adalah pengkhianatan ganda yang jauh lebih menyakitkan. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia telah mendapatkan pengakuan, tetapi itu belum semua. David masih menyembunyikan sebagian kebenaran. Dan Sarah tahu, ia tidak akan bisa memaafkan David sepenuhnya sampai semua kebenaran terungkap. Aku butuh waktu, David, kata Sarah, suaranya dingin. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi saat ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. David mencoba membantah, tetapi Sarah sudah berbalik, berjalan menuju pintu kamar. Ia tidak bisa lagi berada di ruangan yang sama dengan David. Ia merasa sesak, dikelilingi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Sarah pergi ke kamar tamu, mengunci pintunya. Ia berbaring di tempat tidur. Air mata terus mengalir. Ia telah menemukan kebenaran tentang Clara, tetapi ia tahu itu bukan akhir dari segalanya. Ada bagian lain dari teka-teki ini yang belum terungkap, bagian yang David masih coba sembunyikan. Dan Sarah tahu, ia harus menemukan bagian itu, seberapapun menyakitkan kebenaran yang akan ia temukan. Pengkhianatan ganda ini terasa jauh lebih berat daripada yang bisa ia bayangkan. Malam-malam yang Sarah habiskan di kamar tamu terasa dingin dan panjang. Pengakuan David tentang Clara adalah luka yang menganga, tetapi kebohongannya yang terus-menerus tentang hanya Clara adalah duri yang terus menusuk. Sarah tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencoba menyatukan kepingan-kepingan teka-teki yang masih hilang. Naluri wanitanya menjerit bahwa ada kebenaran lain, kebenaran yang lebih gelap, yang David sembunyikan mati-matian. Siapa wanita itu? Mengapa David begitu takut untuk menyebutkannya? Keesokan paginya, Sarah bangun dengan tekad bulat. Ia tidak akan membiarkan David lolos dengan kebohongan ini. Ia harus menemukan kebenaran, seberapapun menyakitkan itu. Ia mengamati David saat sarapan. David mencoba bersikap biasa, bahkan mencoba melontarkan lelucon, tetapi matanya seringkali melirik ke arah Sarah, seolah mencari reaksi. Sarah hanya tersenyum tipis, menjaga jarak. Ia tidak ingin David curiga bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Setelah David berangkat kerja dan anak-anak pergi ke sekolah, Sarah memulai penyelidikannya. Ia tahu David sangat rapi dalam menyembunyikan jejak digital, tetapi ia juga tahu David memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Ia teringat pada nomor telepon misterius yang ia temukan di riwayat panggilan David. Nomor itu tidak aktif saat ia coba telepon, tetapi mungkin David menggunakan ponsel lain untuk berkomunikasi dengan selingkuhan yang lain. Sarah mulai memeriksa barang-barang David dengan lebih teliti. Ia mencari di dompet, di tas kerja, bahkan di saku jaket yang David kenakan kemarin. Tidak ada ponsel kedua. Namun, di saku celana David yang kotor, yang akan dicuci Ibu Siti, Sarah menemukan selembar struk belanja dari sebuah toko perhiasan kecil di pusat kota. Tanggalnya adalah 2 minggu yang lalu, dan yang paling mencurigakan, ada tulisan tangan kecil di baliknya. L. L. Siapa L? Jantung Sarah berdebar kencang. Itu bukan inisial Clara.
Apakah ini petunjuk untuk selingkuhan yang lain? Sarah memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan itu. Ia berpura-pura mencari hadiah untuk ulang tahun temannya. Dengan hati-hati, ia bertanya kepada penjaga toko apakah mereka memiliki catatan pembelian dengan inisial L pada tanggal tertentu. Penjaga toko, seorang wanita paruh baya yang ramah, tersenyum. "Oh, ya, Nyonya. Ada seorang bapak yang membeli kalung dengan liontin inisial L sekitar 2 minggu yang lalu. Dia bilang itu untuk hadiah spesial." "Apakah bapak itu suami saya?" Sarah bertanya, menunjukkan foto David dari ponselnya. "Betul sekali, Nyonya. Beliau sangat antusias memilihnya," jawab penjaga toko. Sarah mengucapkan terima kasih, tetapi hatinya terasa remuk redam. David membeli kalung inisial L untuk wanita lain. Ini bukan Clara. Ini adalah pengkhianatan yang lain. Sepanjang perjalanan pulang, Sarah mencoba memikirkan siapa L ini. Ia memutar kembali setiap percakapan, setiap kejadian, setiap orang yang dekat dengan David. Tidak ada nama wanita yang berinisial L yang terlintas di benaknya, kecuali Luna. Tidak mungkin. Naluri Sarah menolak mentah-mentah pikiran itu. Luna? Putri Ibu Siti? Itu adalah hal yang paling tidak masuk akal yang pernah ia bayangkan. Luna adalah gadis pendiam, polos, dan selalu menunduk saat berbicara. Ia adalah anak dari Ibu Siti, wanita yang Sarah anggap sebagai keluarga. Bagaimana mungkin David, suaminya, bisa berselingkuh dengan Luna? Namun, pikiran itu terus menghantuinya. Luna yang sering terlihat di area yang tidak seharusnya. Luna yang menyembunyikan ponselnya. Dan kini, kalung inisial L. Semuanya mulai terasa terlalu kebetulan. Sarah memutuskan untuk mengamati Luna. Ia berpura-pura sibuk di ruang keluarga, tetapi matanya terus mengawasi setiap gerak-gerik Luna. Luna datang seperti biasa, membantu Ibu Siti membersihkan rumah. Ia terlihat mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi. Tidak ada yang aneh. Namun, saat Luna sedang menyapu di dekat pintu belakang, Sarah melihatnya. Sebuah kilatan kecil di leher Luna. Sebuah kalung. Kalung perak dengan liontin kecil berbentuk huruf L. Dunia Sarah runtuh. Napasnya tercekat. Ia merasa seperti ada palu godam yang menghantam dadanya. Itu bukan Clara. Itu Luna. Selingkuhan suaminya ternyata adalah anak dari pembantunya sendiri. Sarah tidak bisa lagi menahan diri. Ia berjalan mendekati Luna. Langkahnya terasa berat. Luna, yang sedang membungkuk, tidak menyadari kehadiran Sarah sampai Sarah berdiri tepat di belakangnya. "Luna." Suara Sarah bergetar, nyaris tak terdengar. Luna tersentak, menoleh, dan matanya melebar saat melihat Sarah berdiri di sana, dengan tatapan yang penuh amarah dan kesedihan. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan kalung di lehernya, tetapi sudah terlambat. "Apa ini, Luna?" Sarah bertanya, suaranya kini lebih keras, penuh tuntutan. Tangannya terulur, menarik kalung itu hingga liontin L itu terlihat jelas. Luna terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Jawab aku, Luna." Sarah membentak. Air mata juga mulai mengalir di pipinya. "Apa hubunganmu dengan David? Apa ini semua?" Luna masih terdiam, tubuhnya bergetar. "Kamu berani-beraninya." Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Ia merasa dikhianati dari segala arah. Suaminya, dan kini wanita yang ia anggap seperti keponakan, anak dari pembantu setianya. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Pada Ibu Siti? Pada keluarga ini?" Ibu Siti, yang mendengar keributan itu, tergesa-gesa datang dari dapur. Ia melihat Sarah yang menangis dan Luna yang gemetar ketakutan, dengan kalung L di lehernya. Ibu Siti menatap Luna, lalu ke arah Sarah. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Ada apa ini, Bu Sarah?" "Luna, ada apa?" tanya Ibu Siti,
Suaranya cemas. Sarah menatap Ibu Siti. Air matanya semakin deras. Anakmu, Bu Siti. Anakmu, dia selingkuhan David. Pernyataan itu menggema di seluruh ruangan. Ibu Siti terhuyung mundur. Wajahnya memucat. Ia menatap Luna. Tidak percaya. Luna, yang kini menangis terseduh-seduh, akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap ibunya dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Pemandangan itu adalah pukulan telak yang menghancurkan segala kepercayaan yang Sarah miliki. Dunia yang ia bangun dengan susah payah, kini benar-benar hancur lebur. Bukan hanya David yang mengkhianatinya, tetapi juga Luna, dan secara tidak langsung, Ibu Siti, wanita yang ia anggap keluarga. Sarah merasa kosong, hancur, dan dikhianati dari segala sisi. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi kenyataan pahit ini. Pernyataan Sarah menggema di ruang keluarga, memecah kesunyian yang mencekam. Ibu Siti terhuyung, seolah baru saja dihantam kenyataan yang paling pahit. Wajahnya yang selalu ramah kini pucat pasi. Matanya membelalak menatap Luna, putrinya sendiri, yang masih menangis terseduh-seduh. Kalung berinisial L di leher Luna tampak berkilauan, seolah mengejek, menjadi bukti bisu dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Luna, apa ini benar? Suara Ibu Siti bergetar, nyaris tak terdengar. Ia mendekati putrinya, mencoba meraih tangannya, tetapi Luna menarik diri, terlalu malu dan takut untuk menatap mata ibunya. Sarah, meskipun hatinya hancur, merasakan gelombang kemarahan yang membara. Dia tidak akan menjawab, Bu Siti. Dia tidak akan pernah mengakui apapun sampai dia terpojok. Sarah menatap Luna dengan tajam. Jawab aku, Luna. Sejak kapan? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Luna akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya. Matanya merah dan bengkak. Maafkan saya, Bu Sarah. Saya tidak bermaksud. Suaranya tercekat. Tidak bermaksud. Sarah tertawa getir. Kamu menghancurkan rumah tanggaku. Kamu mengkhianati kepercayaanku dan ibumu. Bagaimana bisa kamu tidak bermaksud? Ibu Siti, yang kini mulai memahami duduk perkaranya, menatap Luna dengan tatapan tak percaya yang bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Luna, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tega? Melihat ibunya yang begitu terpukul, pertahanan Luna akhirnya runtuh. Ia berlutut di lantai, memeluk kaki ibunya, dan menangis sejadi-jadinya. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ia harus tetap kuat. Aku tidak butuh maafmu, Luna. Aku butuh penjelasan. Aku ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku ingin tahu mengapa David, suamiku, bisa berselingkuh denganmu, anak dari pembantuku sendiri. Luna, di sela-sela isakannya, mulai menceritakan kisahnya, suaranya pelan dan putus-putus. Awalnya, David hanya bersikap ramah, seperti biasa. Ia sering bertanya tentang kabar Ibu Siti, tentang kuliah Luna, tentang impian-impian Luna. Luna, yang tumbuh besar dalam kesederhanaan dan selalu merasa minder dengan latar belakangnya, merasa tersanjung dengan perhatian David. David adalah pria sukses, berkarisma, dan selalu terlihat peduli. Awalnya, Bapak David hanya sering bertanya tentang kuliah saya, Bu. Luna memulai, suaranya masih bergetar. Dia bilang saya cerdas, dan dia ingin membantu saya meraih impian saya. Dia sering memberikan buku-buku, atau kadang uang saku tambahan untuk kebutuhan kuliah. Sarah mendengarkan dengan hati yang dingin. David memang selalu murah hati, tetapi ia tidak pernah menyangka kemurahan hatinya akan menjadi pintu gerbang menuju pengkhianatan ini. Lalu bagaimana bisa sejauh ini? Tanya Sarah. Luna menunduk lagi. Suatu hari, saya sedang membersihkan ruang kerja Bapak David. Dia pulang lebih awal. Dia terlihat sangat stres dan lelah. Dia mulai bercerita tentang masalah pekerjaannya, tentang tekanan yang dia hadapi. Saya hanya mendengarkan. Lalu, dia memegang tangan saya,
dan bilang saya adalah satu-satunya yang bisa dia ajak bicara, yang bisa mengerti dia. Kilasan memori melintas di benak Sarah. David yang mulai melamun. David yang sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. David yang selalu terlihat gelisah. Semua itu kini memiliki penjelasan yang menyakitkan. David telah memanipulasi Luna, memanfaatkan kerentanan dan rasa hormat Luna padanya. Dia bilang saya berbeda dari wanita lain yang hanya melihat hartanya. Luna melanjutkan, suaranya semakin pelan. Dia bilang saya tulus, dan dia merasa nyaman di dekat saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Saya tidak pernah merasakan perhatian seperti itu dari seorang pria. Sarah merasakan sakit yang menusuk. David telah menggunakan taktik yang sama seperti yang ia gunakan pada Sarah dulu. Pujian, perhatian, dan janji-janji manis. Dia mulai sering mengajak saya keluar, Bu. Katanya untuk membantu saya belajar, atau membahas masa depan saya. Tapi lama-lama, dia mulai menyentuh saya dan saya tidak bisa menolak. Luna terisak lagi. Saya takut, Bu. Saya takut Ibu Siti dipecat. Saya takut tidak bisa kuliah lagi. Bapak David bilang dia akan membantu semua kebutuhan saya dan Ibu Siti, asalkan saya tidak memberitahu siapapun. Kebenaran itu terasa seperti pukulan telak yang berulang kali menghantam Sarah. David tidak hanya berselingkuh, ia juga memanipulasi dan memanfaatkan Luna, yang notabene adalah anak dari orang yang paling Sarah percaya. Ini bukan hanya pengkhianatan ganda, ini adalah kejahatan moral yang menjijikan. Ibu Siti, yang mendengarkan pengakuan putrinya, kini duduk di lantai, wajahnya tertutup kedua tangannya. Isakan pilu keluar dari bibirnya. Ia merasa hancur. Putrinya, yang ia besarkan dengan segala keterbatasan, kini terlibat dalam skandal yang memalukan. Rasa bersalah dan malu membanjiri dirinya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, dan merasa telah mengkhianati kepercayaan Sarah. Maafkan saya, Bu Sarah. Saya bersumpah, saya tidak tahu apa-apa, kata Ibu Siti di sela-sela tangisnya. Saya tidak pernah menyangka Luna akan melakukan ini. Saya akan membawa Luna pergi. Kami tidak akan mengganggu ibu lagi. Sarah menatap Ibu Siti. Hatinya sedikit melunak melihat penderitaan wanita itu. Ia tahu Ibu Siti tidak bersalah. Ibu Siti adalah korban juga. Korban dari manipulasi David dan kebodohan putrinya. Namun, rasa sakit dan pengkhianatan itu terlalu besar untuk dikesampingkan begitu saja. Aku butuh waktu, Bu Siti, kata Sarah. Suaranya serak. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Luna, yang kini sudah sedikit tenang, mengangkat wajahnya lagi. Saya tahu saya salah, Bu Sarah. Saya tidak akan membela diri. Saya tidak tahu bagaimana menghentikannya. Bapak David mengancam akan menyakiti ibu saya jika saya mencoba memberitahu siapapun. Ancaman? David mengancam Luna? Kemarahan Sarah kembali membara. David bukan hanya pembohong dan manipulator. Ia juga seorang pengecut yang menggunakan ancaman untuk menutupi kejahatannya. Sarah bangkit, berjalan menjauh dari Luna dan Ibu Siti. Ia tidak bisa lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Setiap napas terasa berat. Setiap detik terasa seperti siksaan. Ia telah menemukan kebenaran yang paling pahit. Kebenaran yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. David, suaminya, telah menghancurkan hidupnya. Tidak hanya dengan berselingkuh, tetapi juga dengan memanipulasi seorang gadis muda dan mengancamnya. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia anggap keluarga, Ibu Siti, adalah ibu dari wanita yang menghancurkan pernikahannya. Sarah tahu, badai besar akan datang. Badai yang akan mengubah segalanya. Kebenaran yang terungkap di ruang keluarga terasa seperti gempa bumi yang mengguncang fondasi rumah Sarah. Udara menjadi berat. Dipenuhi oleh isakan pilu Luna, tangis Ibu Siti yang memilukan, dan keheningan Sarah yang mematikan. Setelah pengakuan Luna yang memilukan, Sarah tidak bisa lagi berada di sana. Ia melangkah pergi, menjauh dari pemandangan yang menghancurkan hatinya, meninggalkan Ibu Siti dan Luna dalam kehancuran mereka sendiri. Ia mengunci diri di kamar utama,
Bukan untuk tidur, melainkan untuk menghadapi badai yang baru saja menerjang. David pulang sore itu, tidak menyadari kehancuran yang telah menantinya. Ia masuk rumah dengan senyum yang dipaksakan, mencoba kembali ke rutinitas normalnya. Namun, keheningan yang aneh menyambutnya. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada aroma masakan dari dapur. Ia menemukan Ibu Siti duduk di teras belakang. Wajahnya sembab, matanya merah. "Ibu Siti, ada apa?" tanya David, cemas. Ibu Siti hanya menggelengkan kepala, tidak mampu berkata-kata. Air mata kembali mengalir di pipinya. David merasakan firasat buruk. Ia melangkah masuk ke dalam rumah dan menemukan Sarah duduk di sofa ruang keluarga, membelakanginya. Bahunya bergetar. "Sarah? Ada apa, sayang?" David mendekat, mencoba menyentuh bahu Sarah. Sarah menepis tangannya, lalu berbalik. Matanya merah dan bengkak, tatapannya kosong, tetapi ada kemarahan yang membara di dalamnya. "Jangan sentuh aku." Suaranya dingin, menusuk. David terkejut. "Ada apa? Kenapa kamu seperti ini? Kamu masih berani bertanya?" Sarah tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Aku tahu, David. Aku tahu semuanya." Wajah David memucat. "Tahu apa?" "Luna." Hanya satu kata itu yang keluar dari bibir Sarah, tetapi cukup untuk membuat David terdiam, darah seolah lenyap dari wajahnya. Ia tahu ia telah tertangkap basah. "Sarah, dengarkan aku." David mencoba membela diri, tetapi Sarah tidak memberinya kesempatan. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini, David?" Sarah membentak. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan. "Bukan hanya Clara, tapi juga Luna, anak dari Ibu Siti, wanita yang sudah seperti ibuku sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu kejam, begitu menjijikkan?" Konfrontasi itu berlangsung sengit dan penuh air mata. David mencoba menyangkal, mencoba mencari alasan, bahkan mencoba menyalahkan Luna. "Dia yang menggodaku. Sarah, aku tidak bermaksud." "Pembohong!" Sarah berteriak. "Luna sudah menceritakan semuanya. Kamu yang memanipulasinya. Kamu yang mengancamnya. Kamu yang menghancurkan hidupnya dan hidupku." David akhirnya terdiam, tidak bisa lagi membela diri. Semua kebohongannya telah terbongkar. Ia hanya bisa menunduk, bahunya merosot, mengakui kekalahannya. "Aku minta maaf, Sarah. Aku benar-benar minta maaf," kata David, suaranya serak. "Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku hilaf." "Hilaf?" Sarah tertawa sinis. "Kamu bilang itu hilaf saat dengan Clara, dan sekarang kamu bilang hilaf lagi dengan Luna? Berapa banyak wanita lagi yang kamu sebut hilaf, David?" David tidak menjawab. Ia tahu ia telah kalah. Di tengah badai emosi ini, anak-anak mulai merasakan ketegangan. Maya, yang cerdas dan peka, seringkali terlihat murung. Ia tidak lagi seceria dulu. Rio, si bungsu, menjadi lebih rewel dan sering bertanya mengapa papa dan mama tidak lagi berpelukan atau tertawa bersama. Mereka sering mendengar suara-suara keras dari kamar orang tua mereka, dan itu membuat mereka takut. "Mama, papa kenapa marah-marah?" tanya Rio suatu malam, matanya berkaca-kaca. Sarah memeluk putranya erat. Hatinya hancur melihat dampak dari perbuatan David pada anak-anak mereka. "Tidak apa-apa, sayang. Papa dan mama hanya sedang sedikit bertengkar. Nanti juga baik lagi." Lagi-lagi, kebohongan manis untuk melindungi anak-anaknya. Sarah bergumul dengan keputusannya yang paling sulit. Perceraian. Kata itu terasa begitu berat, begitu menakutkan. Selama ini, ia selalu membayangkan hidupnya akan berakhir dengan David, menua bersama, menyaksikan anak-anak mereka tumbuh dewasa. Kini, semua impian itu hancur. Ia mempertimbangkan banyak hal. Jika ia bercerai, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan reputasi keluarga mereka? Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada orang tua dan teman-temannya?
Ia adalah wanita yang mandiri secara finansial, tetapi ia tidak pernah membayangkan harus memulai hidup baru tanpa David. Di sisi lain, bisakah ia memaafkan David? Bisakah ia hidup dengan pria yang telah mengkhianatinya 2 kali, yang telah memanipulasi seorang gadis muda, dan yang telah berbohong padanya secara sistematis? Bisakah ia melihat David di sampingnya setiap hari tanpa merasakan sakit dan kemarahan yang membara? Hubungan dengan Ibu Siti juga menjadi sangat rumit. Ibu Siti telah meminta maaf berulang kali, menangis dan bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hubungan Luna dengan David. Sarah mempercayai Ibu Siti, tetapi sulit baginya untuk melihat Ibu Siti tanpa teringat pada Luna, pada pengkhianatan yang menyakitkan itu. Ibu Siti telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka selama bertahun-tahun, tetapi kini ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. "Saya akan berhenti bekerja, Bu Sarah," kata Ibu Siti suatu pagi, suaranya pelan. "Kami tidak pantas berada di sini lagi." Hati Sarah mencelos. Ia tidak ingin kehilangan Ibu Siti, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus bersikap. "Jangan, Bu Siti. Aku butuh waktu untuk berpikir." Tekanan dari berbagai pihak mulai terasa. Orang tua Sarah, yang mendengar kabar David sering pulang larut malam dan ada ketegangan di rumah, mulai bertanya-tanya. Teman-teman Sarah, yang melihatnya semakin kurus dan murung, juga mulai khawatir. Sarah merasa terperangkap, tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, Sarah duduk di tepi kolam renang, menatap pantulan bulan di air yang tenang. Ia merasa begitu lelah, begitu kosong. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, untuk keluarga ini, tetapi kini semuanya hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia akan mencoba memperbaiki pernikahan yang sudah hancur ini, atau ia akan mengumpulkan keberanian untuk memulai babak baru dalam hidupnya, sendirian? Badai itu belum usai, dan Sarah tahu, ia harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Malam itu, setelah konfrontasi yang menghancurkan, rumah David dan Sarah terasa seperti medan perang pasca pertempuran. Keheningan yang memekakan telinga menggantung di udara, lebih berat daripada suara pertengkaran apapun. Sarah mengunci diri di kamar tamu, sementara David, dengan bahu merosot, duduk sendirian di ruang keluarga, merenungkan kehancuran yang telah ia ciptakan. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya, atau setidaknya, kepercayaan dari wanita yang paling ia cintai. Keesokan paginya, David mencoba mendekati Sarah. Ia mengetuk pintu kamar tamu dengan ragu-ragu. "Sarah, bisakah kita bicara?" Suaranya terdengar putus asa. Sarah membuka pintu, matanya masih merah dan bengkak, tetapi tatapannya kini lebih dingin, lebih tegas. "Apa lagi yang ingin kamu katakan, David? Semua kebohonganmu sudah terbongkar." David berlutut di hadapan Sarah, memegang tangannya yang dingin. "Aku mohon, sayang, beri aku kesempatan. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar, kesalahan fatal. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku bersumpah akan berubah. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali." Ia memohon dengan air mata, berjanji akan pergi ke konseling pernikahan, memutuskan semua kontak dengan Clara dan Luna, dan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Sarah dan anak-anak. Ia bahkan menawarkan untuk menyerahkan semua asetnya kepada Sarah sebagai bukti keseriusannya. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Sarah. Aku tidak bisa hidup tanpa anak-anak kita. Aku mencintaimu." Mendengar kata-kata itu, Sarah merasakan campuran kemarahan dan kebingungan. Apakah ini penyesalan tulus? Atau hanya akting David untuk menyelamatkan pernikahannya? Bisakah ia mempercayai pria yang telah berbohong dan memanipulasinya begitu dalam? Hatinya menjerit, tidak. Tetapi pikiran tentang anak-anaknya, tentang kehancuran keluarga mereka, membuatnya ragu. Sementara itu, konsekuensi juga menimpa Luna dan Ibu Siti. Ibu Siti, yang merasa sangat malu dan bersalah, bersikeras untuk berhenti bekerja. "Kami tidak pantas lagi berada di sini, Bu Sarah," katanya, matanya berkaca-kaca. "Saya sudah mengkhianati kepercayaan Ibu. Biarkan kami pergi." "Sarah,
meskipun masih terluka, merasakan simpati pada Ibu Siti. Ia tahu Ibu Siti tidak bersalah dalam hal ini. Ibu Siti adalah korban juga, dan ia telah menjadi bagian penting dari hidup mereka. Namun, kehadiran Luna di rumah itu kini terasa seperti pisau yang terus menusuk luka Sarah. Ibu Siti, aku butuh waktu. Jangan terburu-buru, kata Sarah. Ia tahu ia tidak bisa memecat Ibu Siti begitu saja, terutama setelah mendengar bagaimana David mengancam Luna. Namun, ia juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Luna sendiri menghilang dari pandangan. Setelah konfrontasi itu, ia tidak pernah lagi muncul di rumah Sarah. Ibu Siti mengatakan Luna sangat terpukul dan malu. Ia telah kembali ke kampung halamannya, mencoba menjauh dari semua kekacauan yang ia ciptakan. Luna juga harus menghadapi stigma sosial di lingkungannya, bisik-bisik tetangga yang mulai mencium adanya masalah. Masa depannya, terutama pendidikannya, kini menjadi tidak pasti. Sarah mempertimbangkan dampak keputusannya pada anak-anaknya. Maya dan Rio sudah merasakan ketegangan. Jika Sarah bercerai, mereka akan tumbuh di tengah keluarga yang terpecah. Apakah itu lebih baik daripada tumbuh di tengah kebohongan dan pengkhianatan? Sarah tidak tahu. Ia hanya ingin melindungi mereka dari rasa sakit ini. Reputasi keluarga mereka juga menjadi pertimbangan. David adalah sosok yang dikenal di kalangan sosialita dan pebisnis. Skandal perselingkuhan ganda ini pasti akan menjadi berita hangat. Sarah tidak peduli dengan gosip, tetapi ia tidak ingin anak-anaknya menjadi korban dari semua ini. Tekanan dari berbagai pihak mulai terasa. Orang tua Sarah, yang akhirnya mengetahui sebagian kebenaran dari Sarah yang tak tahan lagi, mendesaknya untuk bercerai. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, nak, kata ibunya. Air mata membasahi pipi. Jangan biarkan dia menghancurkan hidupmu. Teman-teman dekat Sarah juga memberikan nasihat yang beragam. Ada yang menyarankan untuk bercerai. Ada pula yang menyarankan untuk mencoba memperbaiki demi anak-anak. Sarah merasa terombang-ambing, tidak tahu harus mendengarkan siapa. Setiap nasihat, meskipun bermaksud baik, hanya menambah beban di pundaknya. Malam itu, Sarah duduk di kamar utama, memandangi foto pernikahannya dengan David. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu penuh cinta. Apakah semua itu hanya ilusi? Apakah ia terlalu buta untuk melihat kebenaran? Ia memejamkan mata, membayangkan masa depannya. Jika ia bercerai, ia akan menjadi seorang ibu tunggal. Ia akan menghadapi tantangan baru, tetapi ia akan hidup dengan integritas. Jika ia mencoba memaafkan David, bisakah ia benar-benar memaafkan? Bisakah ia membangun kembali kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping? Bisakah ia hidup dengan bayangan Clara dan Luna yang akan selalu menghantuinya? Sarah tahu, ia tidak bisa lagi menunda keputusan ini. Badai telah berlalu, tetapi kehancuran yang ditinggalkannya begitu besar. Ia harus memilih jalan mana yang akan ia ambil, jalan yang akan menentukan sisa hidupnya dan masa depan anak-anaknya. Ini adalah pilihan paling sulit yang pernah ia hadapi, dan ia harus menghadapinya sendirian. Pagi itu, Sarah terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi rasa sakit yang menusuk atau kemarahan yang membara, melainkan sebuah ketenangan yang aneh. Setelah semalaman bergumul dengan pikiran dan emosinya, menimbang setiap pro dan kontra, setiap kemungkinan dan konsekuensi, Sarah akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang sulit, tetapi ia tahu itu adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kedamaian dan membangun kembali hidupnya. David masih berada di ruang keluarga, tertidur di sofa dengan wajah sembab. Ia terlihat begitu rapuh, begitu menyesal. Sarah memandangnya sejenak, tanpa emosi yang jelas. Cinta yang dulu begitu besar kini telah digantikan oleh kekecewaan yang mendalam dan rasa hampa. Sarah menyiapkan sarapan untuk anak-anak seperti biasa, tetapi kali ini, ia melakukannya dengan pikiran yang jernih. Ia tahu ia harus berbicara dengan Maya dan Rio, menjelaskan situasi ini dengan cara yang paling lembut dan jujur yang ia bisa. Mereka pantas mendapatkan kebenaran, meskipun itu akan menyakitkan. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Sarah kembali ke ruang keluarga.
David sudah terbangun dan menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Sarah, bisakah kita bicara sekarang? Sarah mengangguk. Duduklah, David. Mereka duduk berhadapan. Keheningan yang tegang menyelimuti mereka. Sarah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya. Aku sudah memikirkannya, David. Aku sudah mempertimbangkan semuanya. David menatapnya dengan cemas, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir Sarah. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, kata Sarah. Suaranya pelan tetapi tegas. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Wajah David langsung memucat. Sarah, tidak. Kumohon. Beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku akan melakukan apapun. Ia mencoba meraih tangan Sarah, tetapi Sarah menariknya. Terlalu banyak yang sudah hancur, David. Lanjut Sarah, matanya menatap lurus ke arahnya. Kepercayaanku padamu sudah hancur. Fondasi pernikahan kita sudah runtuh. Dan yang paling penting, kamu tidak hanya menghancurkan aku, tetapi juga Luna, dan secara tidak langsung, Ibu Siti. David mencoba membantah, tetapi Sarah tidak memberinya kesempatan. Aku tahu kamu menyesal sekarang, David, tapi penyesalanmu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Aku tidak bisa hidup dengan bayangan Clara dan Luna yang akan selalu menghantuiku setiap kali aku melihatmu. Bagaimana dengan anak-anak? Sarah? Bagaimana dengan Maya dan Rio? David bertanya. Suaranya putus asa. Anak-anak akan baik-baik saja, jawab Sarah, meskipun hatinya sakit. Mereka pantas mendapatkan orang tua yang bahagia, bukan orang tua yang hidup dalam kepura-puraan dan rasa sakit. Aku akan memastikan mereka mendapatkan yang terbaik. Sarah menjelaskan keputusannya untuk bercerai. Ia ingin perceraian yang damai, demi anak-anak. Ia ingin David tetap menjadi ayah bagi Maya dan Rio, tetapi ia tidak bisa lagi menjadi suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa ia akan mengurus semua proses hukum, dan ia tidak akan menuntut apapun selain hak asuh penuh atas anak-anak dan tunjangan yang layak untuk mereka. David mencoba bernegosiasi, memohon, bahkan mengancam. Ia mengatakan Sarah akan menyesal, bahwa ia tidak akan bisa hidup tanpanya. Tetapi Sarah tetap teguh. Hatinya telah mengeras. Dan ia tahu ini adalah keputusan yang tepat untuk dirinya dan anak-anaknya. Setelah David akhirnya menerima kenyataan pahit itu, Sarah beralih ke masalah Ibu Siti dan Luna. Ia memanggil Ibu Siti ke ruang keluarga. Ibu Siti datang dengan wajah sedih, siap menerima keputusan Sarah. Ibu Siti, Sarah memulai, suaranya lebih lembut. Aku tahu kamu tidak bersalah dalam hal ini. Aku tahu kamu tidak tahu apa-apa tentang hubungan Luna dengan David. Ibu Siti menunduk. Air mata menggenang di matanya. Maafkan saya, Bu Sarah. Saya merasa sangat malu. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu Siti, kata Sarah. Aku tahu Luna sudah kembali ke kampung halamannya. Aku ingin kamu tahu, aku tidak akan memecatmu. Kamu sudah seperti keluarga bagiku. Aku tahu ini sulit. Tetapi aku ingin kamu tetap di sini, jika kamu mau. Mata Ibu Siti membelalak. Tidak percaya. Benarkah, Bu Sarah? Sarah mengangguk. Tapi, aku punya satu syarat. Luna tidak boleh lagi datang ke rumah ini. Aku tidak bisa melihatnya. Aku harap kamu mengerti. Ibu Siti mengangguk cepat. Air mata kelegaan dan rasa terima kasih membanjiri wajahnya. Saya mengerti. Bu Sarah, saya sangat mengerti. Terima kasih banyak, Bu Sarah. Terima kasih. Keputusan Sarah untuk tetap mempertahankan Ibu Siti adalah bukti kemanusiaan dan kebijaksanaannya. Meskipun terluka parah, ia mampu membedakan antara kesalahan Luna dan kesetiaan Ibu Siti. Ini adalah langkah pertama Sarah menuju penyembuhan, sebuah tanda bahwa ia tidak akan membiarkan kepahitan menguasai dirinya sepenuhnya. Setelah percakapan itu, Sarah mulai merencanakan masa depannya. Ia akan kembali aktif di dunia desain interior, membangun kembali karirnya yang sempat ia tinggalkan. Ia akan fokus pada anak-anaknya,
memastikan mereka mendapatkan cinta dan dukungan yang mereka butuhkan selama masa transisi ini. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi ia merasa lega. Beban berat yang selama ini ia pikul kini telah terangkat. David, di sisi lain, harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia kehilangan istri dan sebagian besar kepercayaannya. Ia harus menghadapi proses perceraian yang memalukan, dan ia tahu reputasinya di dunia bisnis akan sedikit tercoreng. Ia juga harus hidup dengan penyesalan, dengan bayangan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Luna, di kampung halamannya, harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihannya. Ia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di kota, dan harus menghadapi pandangan miring dari orang-orang di sekitarnya. Ia mungkin akan hidup dengan rasa bersalah yang mendalam, menyesali keputusan yang ia buat karena manipulasi David dan kerentanannya sendiri. Sarah tahu, ini adalah akhir dari satu babak dalam hidupnya, tetapi juga awal dari babak baru. Babak yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan potensi untuk pertumbuhan, penyembuhan, dan kebahagiaan yang sejati. Ia telah memilih jalan yang sulit, tetapi ia memilihnya dengan integritas dan kekuatan. Waktu adalah penyembuh yang paling ampuh, meskipun prosesnya seringkali menyakitkan dan lambat. Beberapa tahun telah berlalu sejak badai yang menghantam rumah tangga Sarah. Perceraian dengan David telah diselesaikan dengan damai, seperti yang Sarah inginkan, demi anak-anak. David, meskipun masih menanggung beban penyesalan, tetap memenuhi perannya sebagai ayah bagi Maya dan Rio. Ia mengunjungi mereka secara teratur, membawa mereka berlibur, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Hubungan David dengan anak-anaknya memang tidak lagi sehangat dulu, tetapi setidaknya, mereka masih memiliki sosok ayah dalam hidup mereka. Sarah, di sisi lain, telah menemukan kekuatan dan kedamaian dalam dirinya yang tidak pernah ia sangka. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan hancur oleh pengkhianatan. Ia telah tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Keputusan untuk kembali aktif di dunia desain interior adalah salah satu langkah terbaik yang ia ambil. Dengan bakat dan kerja kerasnya, ia berhasil membangun kembali karirnya, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Proyek-proyek besar mulai berdatangan, dan namanya dikenal sebagai desainer interior yang inovatif dan berdedikasi. Rumah yang dulunya terasa hampa dan dingin, kini kembali dipenuhi tawa dan kehangatan. Maya dan Rio tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan bahagia. Mereka telah melewati masa sulit itu dengan dukungan penuh dari Sarah. Sarah memastikan mereka mendapatkan konseling jika dibutuhkan, dan selalu ada untuk mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Maya, kini remaja, menunjukkan bakat luar biasa dalam seni, mengikuti jejak ibunya dalam kreativitas. Rio, yang semakin besar, adalah anak laki-laki yang aktif dan penuh semangat. Mereka adalah sumber kekuatan terbesar bagi Sarah. Hubungan Sarah dengan Ibu Siti juga telah pulih, bahkan menjadi lebih kuat. Ibu Siti tetap setia bekerja untuk Sarah, dan kehadiran Luna tidak pernah lagi menjadi penghalang. Ibu Siti sering bercerita tentang Luna yang kini bekerja di kampung halaman, membantu usaha kecil keluarganya. Luna, yang telah belajar banyak dari kesalahannya, mengirimkan surat permohonan maaf yang tulus kepada Sarah beberapa kali. Sarah membacanya, dan meskipun luka itu masih ada, ia merasakan sedikit kedamaian. Ia tahu Luna juga telah membayar mahal atas kesalahannya. Suatu hari, Sarah sedang berada di sebuah pameran seni, mengagumi karya-karya seniman muda. Ia berpapasan dengan David. Ini adalah pertemuan pertama mereka di luar urusan anak-anak sejak perceraian. David terlihat lebih kurus, dan ada kerutan di dahinya yang tidak pernah ada sebelumnya. Sarah, sapa David. Suaranya sedikit canggung. David, jawab Sarah, tersenyum tipis. Tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa netral. Mereka berbicara singkat tentang anak-anak. David terlihat menyesal. Matanya memancarkan kesedihan. Aku harap kamu bahagia, Sarah, katanya. Sarah mengangguk. Aku bahagia, David. Aku sudah menemukan kedamaian. David menghela napas. Aku juga mencoba untuk bahagia.
Tapi tidak mudah. Sarah tidak berkomentar. Ia tahu David harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia telah kehilangan banyak hal, dan penyesalan itu akan selalu menghantuinya. David mungkin tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sama seperti yang pernah ia miliki. Kisah ini berakhir dengan Sarah yang lebih bijaksana. Ia telah belajar bahwa dari setiap kehancuran, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali. Ia telah melewati badai yang paling dahsyat dalam hidupnya, dan ia keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan dalam hidup, tetapi ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kekuatan dirinya sendiri, dalam cinta anak-anaknya, dan dalam kedamaian batin yang ia dapatkan setelah melepaskan masa lalu. Ia tahu, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya, badai datang tanpa peringatan, menghancurkan segalanya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang bangkit kembali, bagaimana seseorang menemukan kekuatan dalam diri untuk membangun kembali, dan bagaimana seseorang belajar untuk mencintai dan menghargai dirinya sendiri, terlepas dari apapun yang terjadi. Sarah telah menemukan jalan barunya, dan ia melangkah maju dengan kepala tegak, siap menghadapi apapun yang akan datang.